sore Bu Elina. Sore Pak. Gimana sore? Gimana kabarnya hari ini? Ya, sehat Pak. Sehat, baik. Sebentar lagi Bu Elina akan melaksanakan kegiatan coaching ya sama Bu Desi. Desi. Ya. Oke. Baik, sebelum kegiatan coaching dilakukan, mohon izin nanti saya akan melakukan kegiatan observasi kegiatan Bu Elina melakukan teknik coaching kepada Bu Desi. Nah, sebelumnya saya ingin mendiskusikan terkait dengan rubrik yang akan nanti saya gunakan dalam mengobservasi itu. Nah, baik. Nanti rubriknya yang pertama nanti apakah coach sudah melakukan teknik coaching sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian juga apakah coach sudah melaksanakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, itu. Baik, untuk pra supervisi ini saya ingin menanyakan sama Bu Elena, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin nanti dikembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, Pak Dewo, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama ingin berada penuh gitu Pak. Passion terhadap proses coaching itu, kemudian baru mendengarkan secara aktif, jadinya bagaimana yang coaching nanti menjawab, saya dengarkan dengan aktif dan mampu Pak. Yang paling ingin saya kembangkan itu sebenarnya mampu membangun pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Sehingga mampu menggali potensi coaching yang luar biasa. Nah, dari ketiga yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira yang spesifiknya yang ingin nanti dicapai dalam proses coaching itu yang mana? Yang pertanyaan berbobot Pak Dewo. Berbobot. Jadi bagaimana saya bisa itu di bagian menggali potensi coaching. Kemudian dari prinsip coaching tadi, nah kira-kira indikator ketercapaian yang ingin dicapai, tujuan nanti coaching itu yang ingin dicapai dari coach itu apa? Pastinya yang pertama adalah saya mampu mengarahkan ya lewat pertanyaan berbobot itu sehingga coach saya menemukan solusi terkait apapun yang nantinya dijadikan suatu bahan topik nanti di proses coaching tersebut. Kemudian saya juga ingin memastikan bahwa setelah proses coaching, coach saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Itu Pak. Ya, luar biasa Bu Elina. Selamat melaksanakan coaching, semoga sukses selalu. Nanti mohon izin pada saat Bu Elina melakukan coaching nanti saya observasi. Oke. Selamat sore Desi. Selamat sore Bu Elina. Bagaimana Bu kabar hari ini Desi? Sangat baik sekali. Bu Elina gimana? Baik sekali juga Bu, semua sudah komplit pekerjaannya, tinggal katanya Bu Desi ingin bercerita gitu kan cerita hari ini. Bisa disampaikan dulu Bu. Ya seperti ini Bu, biasa kita sebagai pendidik pasti menemukan bukan permasalahan sih, tapi di benak saya ada sebuah pemikiran. Gini Bu, di dalam kelas kan sejumlah anak itu ada 40 siswa. Nah, ini 10 siswa ini selalu gini, datang lambat pada saat pembelajaran, terus mengumpulkan tugas itu terlambat juga Bu. Itu apa yang menyebabkan saya itu nggak tahu Bu. Itu sih permasalahan saya. Jadi dari masalah seperti yang tadi yang Desi jelaskan itu awalnya saya ingin tahu Desi apa sih sebenarnya tujuan yang ingin dicapai setelah ada gejala seperti itu, fenomena seperti itu ya. Jadi tujuan kita untuk diskusi kali ini biar lebih terfokus kan gitu Bu Desi ya, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita? Tujuan saya mengajak Ibu bercakap-cakap ini tentunya saya ingin ya meningkatkan kesadaran anak dalam mengerjakan tugas tepat waktu, terus aktif dalam kelas, terus anak-anak tidak lambat masuk kelas. Itu tujuan saya, tepat waktu masuk kelas. Ya dari yang Ibu sampaikan sebelumnya kan ingin itu ya siswa lebih aktif, siswa tidak terlambat masuk ke kelas, jadi ada kedisiplinan yang dibentuk juga di sana.
Desi kira-kira apa saja yang sudah pernah Bu Desi lakukan untuk aktifkan siswa, untuk merangsang biar tidak terlambat? Itu bisa diceritakan sebelumnya. Nah, pernah sih saya mengajar bahasa Bali ini. Nah, awalnya baru masuk kan biasa ngajak kafalan dengan anak-anak, absen. Habis absen itu sebelum ke pelajaran saya ini mengajak anak-anak game. Nah, game membaca aksara Bali. Siapa yang bisa membaca aksara Bali nanti akan mendapatkan jajan. Ya, walaupun jajannya seharga 500, setidaknya anak-anak pasti merasa ingin membacanya. Itu sih pernah saya lakukan dalam proses pembelajaran. Memberikan Desi membaca aksara Bali itu, memberikan jajan. Selain itu mungkin ada lagi nggak Bu kira-kira yang sudah pernah Ibu lakukan untuk anak-anak lebih aktif? Atau mungkin ini sudah berapa kali Ibu lakukan seperti itu? Ada lagi nggak kira-kira? Pernah saya melakukan ini proses pembelajaran saya menyenangkan buat anak-anak, dengan cara mencari escripting, terus membuat anak-anak kadang ada ini Bu, kalau menjelaskan materi pakai video dong. Ya, ada yang ingin minat anak itu ada di visual, ada yang di audio Bu. Nah, saya penuhi itu kebutuhan belajar anak. Dengan cara itu masih ada sih anak yang sudah aktif mengerjakan, namun ada juga beberapa itu yang lagi 10 orang itu tetap lambat dalam mengumpulkan tugas. Itu karena proses mengajar saya terlambat atau bagaimana saya Nah, baik dari yang sudah Bu Desi sampaikan, ya ini sudah banyak sekali Bu sebenarnya. Ada yang bisa baca, dapat reward jajan, ya ada ice breaking, terus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ini stabil Bu, 10 anak itu saja Bu, di setiap materi yang Bu Desi ajarkan. Bisa diceritakan Bu? Itu di setiap mata pelajaran saya pernah tanyakan dengan guru lain. Iya. Si A, si B sama ini gimana dalam mengerjakan tugas? Ternyata mereka anteng Bu ya, anteng dalam mengerjakan tugas. Namun dalam pelajaran saya tidak. Sehingga saya dekati teman dekatnya. Kenapa dia terlambat mengumpulkan tugas? Ternyata karena dia nggak bisa ngasih Bali Bu. Iya, itu permasalahannya. Ketemu lagi permasalahannya bahwa 10 anak tersebut tuh enggan belajar bahasa Bali, nggak bisa, karena nggak bisa. Saya simak Bu, ya berarti setelah Bu Desi bandingkan dengan mata lain, istilahnya si anak anteng gitu yang mau mengikuti pelajaran, maka tidak terlambat untuk tugas. Sudahkah Ibu pernah sharing dengan teman tersebut? Kenapa di pelajaran tadi itu dia anteng? Apa hanya karena tidak suka bahasa Bali? Pernah kali Ibu sharing atau? Pernah saya sharing dengan salah satu guru IPA. Ternyata dia memakai media reward dengan emoticon jantung. Dia merasa kayaknya perlu kasih sayang kayak 10 anak ini, karena kebetulan 10 anak ini kayak broken home ya. Kadang kalau dikasih tahu dengan cara keras dia melawan. Nah, sehingga saya ternyata teman saya melakukan pembelajaran seperti ini. Sehingga saya mengikuti Bu, coba saya mengikuti ya, mengikuti pelan-pelan, agak meningkat Bu, dari angka 5 menjadi ya angka 7. Saya lagi sharing dengan teman pakai model pembelajaran apa sih, terus saya melakukan seperti itu sehingga anak tersebut sudah mau mengumpulkan tugas, sudah mau aktif dalam pelajaran saya. Ya, tadi Bu Desi sempat sampaikan, baru saja saya ingin tahu keadaan awal anak-anak itu di pelajaran bahasa Balinya Ibu ada di taraf wilayah. Kalau tak ukur 1 sampai 10 tadi Bu Desi sudah sebut di angka 5. Jadi dengan sudah membandingkan sudah Bu ya, Ibu ingin mencapai tujuan meningkatkannya di angka arah ke berapa dengan sekian strategi yang sudah pernah? Tentu pastinya kita sebagai pendidik pasti ingin mencapai di angka 10 ya Bu ya. Namun harus juga ada bagaimana kita mencari solusinya agar anak tersebut
itu aktif. Mungkin dari hasil percakapan tadi dengan Bu Elina tadi, mungkin saya harus sering melakukan sharing dengan teman dengan cara metode pembelajaran bagaimana. Selain sharing, mungkin Bu langkah apa saja lagi kira-kira Bu? Tadi kan sudah sempat. Itu karena saya mengajar di SMP nih Bu ya. Saya sering Bu, contohnya kayak kuisis ya. Ada kadang pakai word wall Bu, di mana itu permainan kapal terbang, ada pecah balon di sana. Nanti di word wall bisa memilih dengan metode kuis. Terserah anak-anak mau pakai model pesawat terbang atau model pecah balon. Namun saya perlu dukungannya Pak Kepala Sekolah di sana. Karena apa? Tingkat SMP itu kan membawa HP tidak boleh Bu. Tentu saya harus berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah agar semangat seandainya saya yakin dengan cara memakai kuisis evaluasi seperti itu, anak-anak mungkin akan terlibat aktif dalam pembelajaran bahasa Bali, bahkan mungkin akan lebih mengerti. Baik, tadi sharing sudah Bu ya Ibu sampaikan, terus kemudian Ibu mencari dukungan. Ada lagi nggak kira-kira Bu selain dari Pak Kepala Sekolah atau dukungan, strategi lain yang mungkin masih Bu Desi pikirkan atau mungkin rencanakan? Mungkin tentunya saya sebagai pendidik harus selalu bertanya kebutuhan anak dalam belajar ini seperti apa. Mungkin dengan cara itu anak-anak bisa disiplin dalam mengerjakan tugas. Itu sih pemikiran saya. Berarti sharing teman, dukungan sekolah-sekolah, kembali lagi ke siswa kan Bu Desi ya. Baik Bu Desi, kira-kira ini kegiatan yang akan Ibu lakukan ini kan Ibu ingin mencapai nilai sempurna. Apa sudah yang Ibu akan rencanakan atau aksi apa yang akan Ibu lakukan pertama? Yang pertama pasti harus berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meningkatkan gaya belajar yang menyenangkan dengan gaya memakai handphone. Kan IT sekarang kan IT sudah berkembang. Tentu saya harus minta izin dengan Bapak Kepala Sekolah dalam mempergunakan handphone untuk anak-anak yang masih ababil ya, ini perkembangannya ya harus ya. Nah itu mungkin terus saya harus sharing dengan teman-teman bagaimana saya gaya mengajar. Terus mungkin saya harus menjadwalkan setiap hari suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga setengahnya mungkin anak-anak akan menjadi lebih disiplin dalam mengerjakan tugas. Dari kapan Bu Ibu akan mulai kegiatan? Ya, selesai percakapan ini mungkin besok kan karena ada pelajaran saya akan lakukan dari besok dan seterusnya Bu. Jadi Desi bisa mungkin kembali lagi menyimpulkan ya apa saja yang sudah Ibu lakukan dan mulai sejak kapan. Bu Desi bisa sampaikan lagi ke saya untuk meyakinkan saya bahwa Bu Desi sudah menemukan solusinya. Apa yang ingin kita capai tadi bersama di awal? Saya ingin mencapai kedisiplinan anak dalam mengajarkan tugas ya, aktif dalam pembelajaran. Terus saya sudah menemukan solusinya, yaitu tentunya harus dukungan kepala sekolah ada, terus suasana mengajar yang menyenangkan dengan game, terus memberikan reward kepada anak-anak, terus sharing dengan strategi model atau metode apa kita mengajar di kelas dengan teman-teman sejawat ataupun senior. Kita kan masih junior, pasti perlu dukungan tuntunan juga dari senior. Terus untuk masalah terjadwalkan mungkin saya akan lakukan mulai besok dan seterusnya. Baik Bu Desi ya. Itu sebagai klarifikasi akhir saya Bu Desi, setelah coaching ini bagaimana perasaannya Bu Desi? Dari tadi ada beban, terus sekarang sudah kita diskusikan. Lega Bu, karena berkat apa yang Ibu arahkan itu saya menemukan solusi dari permasalahan. Sayangnya kita terbatas waktu Bu Desi, ini tidak bisa lebih banyak karena sebentar lagi harus melanjutkan tugas Bu Desi ya, kita sama-sama melanjutkan tugas. Itu saja, berarti kalau sudah merasa plong, saya tunggu Bu ya kabar baik dari Bu Desi. Oh, anak 10 anak itu sudah menjadi 2 orang yang tidak lagi rajin alpa di absen tugas-tugasnya ya. Saya tunggu klarifikasi. Ya Bu Elina, terima kasih Bu Elina. Sama-sama Bu Desi. Baik Bu Elina, tadi saya sudah observasi luar biasa tadi coachingnya.
lancar dan sukses ya. Baik Bu Elina, dari observasi tadi ini di pasca observasi saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah tadi apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat coaching yang menjadi capaian indikator sesuai dengan pra-observasi yang tadi kita lakukan. Baik Pak Dewo, makasih Pak sudah membersamai saya di dalam sesi coaching tadi. Yang sudah saya lakukan, yang pastinya saya menerapkan Pak prosedur coaching dengan teknik Tirta itu, menanyakan tujuan kepada Bu Desi dulu, terus mengidentifikasi sebanyak-banyaknya apa sih sebenarnya yang menjadi beban atau yang masih dipermasalahkan, kemudian aksi-aksi yang sudah Bu Desi lakukan dan nanti bagaimana tindak lanjutnya ke depan. Itu sudah saya lakukan dengan Tirta Pak. Ya, tadi juga saya mencatat pada saat Ibu melakukan sesi coaching sudah sesuai dengan alur cerita, kemudian yang luar biasa diidentifikasi masalahnya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya tadi sudah bagus Ibu, artinya banyak bisa menggali sehingga coach tadi terus mampu menggali potensinya luar biasa nih Bu Elina sebagai coachnya ya. Nah kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Nah kalau selesai coaching tadi untuk peningkatan sesi coaching berikutnya. Ya Pak Dewo, karena yang merasa terberat sebenarnya diidentifikasi itu Pak Dewo benar. Saya karena coach saya Bu Desi memang juga sebenarnya banyak sudah aksi yang dilakukan, jadi dari itu saya membuat kata kunci tetap ingin Pak, ingin bagaimana sih saya menggali dengan pertanyaan yang mampu menggiring terus sehingga coach saya tahu oh ternyata ini yang harus saya lakukan. Tetap masih fokus saya di pertanyaan berarti Bu Elina ingin meningkatkan kompetensi terutama di memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali lebih banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Terima kasih Bu Elina. Ternyata observasi yang saya lakukan tadi banyak hal yang saya dapatkan nanti bisa diterapkan di rumah. Oh iya betul sekali. Selamat sore. Terima kasih banyak.